Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsanda Majid dengan NIM 151423105 dari kelas 1E jurusan PGSD. Di sini saya akan menayangkan 3 video manajemen kelas yang baik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas dari dosen pengampu Bapak Dr. Rustam Husain, MPD. Sebagai seorang guru, memiliki kelas yang teratur, terstruktur, dan kondusif sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Melalui video ini, kami akan memperkenalkan fungsi utama pengelolaan kelas yang dapat membantu Anda mencapai tujuan tersebut. 1. Pembentukan aturan dan prosedur kelas. A. Penjelasan tentang pentingnya aturan dan prosedur yang jelas dan konsisten. B. Langkah-langkah dalam membangun aturan dan prosedur yang sesuai dengan kebutuhan kelas. C. Komunikasi aturan dan prosedur kepada siswa dan menjaga konsistensinya. 2. Penciptaan lingkungan belajar yang positif. A. Membangun hubungan yang baik antara guru dan siswa. B. Mendorong kerjasama dan interaksi antar siswa. C. Memfasilitasi dan menghargai keberagaman dalam kelas. 3. Penerapan strategi pengajaran yang efektif. A. Menggunakan metode pengajaran yang bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan siswa. B. Menggunakan teknologi sebagai alat bantu dalam pengajaran. C. Menggunakan pengukuran dan penilaian yang sesuai untuk mengukur kemajuan siswa. 4. Manajemen waktu yang efisien. A. Menyusun jadwal pembelajaran yang terorganisir dan efisien. B. Menggunakan strategi pengaturan waktu yang tepat dalam setiap kegiatan pembelajaran. C. Memberikan tugas dan pekerjaan rumah yang sesuai dengan waktu yang tersedia. Manajemen kelas yang baik adalah yang dapat melayani dan membantu kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Oleh karena itu, karakteristik dan kebutuhan siswa adalah hal yang paling pertama perlu diketahui dan diperhitungkan oleh guru dengan sebaik-baiknya. 5. Pengelolaan disiplin yang efektif. A. Menerapkan tindakan disiplin yang adil dan konsisten. B. Menggunakan pendekatan yang mengajarkan siswa tentang tanggung jawab dan konsekuensi. C. Membangun kemitraan dengan orang tua untuk mendukung pengelolaan disiplin di dalam dan luar kelas. Menerapkan tindakan disiplin yang adil dan konsisten adalah langkah penting dalam menciptakan kelas yang lebih baik. Berikut ini adalah beberapa cara untuk menerapkan tindakan disiplin yang efektif. 1. Tetapkan aturan dan harapannya secara jelas. Mulailah dengan mendefinisikan aturan kelas yang jelas dan harapannya kepada siswa. Pastikan aturan tersebut disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan konsekuensinya dijelaskan secara tegas. Ini membantu siswa memahami apa yang diharapkan dari mereka dan konsekuensi jika aturan tersebut dilanggar. 2. Jadilah konsisten. Penting untuk konsisten dalam menerapkan aturan kelas dan memberikan konsekuensi yang sesuai ketika aturan dilanggar. Pastikan setiap pelanggaran aturan ditangani dengan konsekuensi yang konsisten dan adil. Siswa harus merasa bahwa aturan tersebut berlaku untuk semua orang di kelas, tanpa ada pilih-pilih. 3. Berikan penjelasan dan rasionalisasi. Ketika siswa melanggar aturan, berikan penjelasan yang jelas tentang mengapa aturan tersebut ada dan mengapa penting untuk mengikutinya. Bantu siswa memahami bahwa aturan tersebut ada untuk melindungi hak-hak mereka, menciptakan lingkungan belajar yang aman, dan memfasilitasi pembelajaran yang efektif. 4. Gunakan pendekatan yang mengajarkan tanggung jawab. Selain memberikan konsekuensi, bantu siswa untuk belajar dari kesalahan mereka dan mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Ajarkan mereka bagaimana mengidentifikasi kesalahan, meminta maaf, dan membuat perubahan positif ke depan. Pendekatan yang mengajarkan tanggung jawab dalam pengelolaan kelas memiliki peran yang penting dalam membentuk perilaku positif dan pembelajaran yang efektif. Ketika siswa belajar untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, mereka mengembangkan keterampilan penting seperti otonomi, disiplin diri, dan pengambilan keputusan yang bijaksana. 1. Menyampaikan harapan dan konsekuensi yang jelas. A. Mendefinisikan harapan dan aturan kelas secara terperinci kepada siswa. B. Menjelaskan konsekuensi yang akan diberikan jika aturan tersebut dilanggar. C. Memastikan bahwa siswa memahami dan menyadari tanggung jawab mereka terhadap perilaku mereka. 2. Memberikan kesempatan untuk pengambilan keputusan.
A. Melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan terkait tugas, proyek, atau aturan kelas. B. Memungkinkan siswa untuk berpartisipasi dalam menyusun aturan yang adil dan bermanfaat bagi semua. C. Mendorong siswa untuk mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan mereka sendiri. 3. Mengajarkan perencanaan dan pengaturan waktu. A. Membantu siswa dalam merencanakan tugas dan pekerjaan rumah dengan baik. B. Mengajarkan strategi pengaturan waktu yang efektif untuk mengelola tugas dan tanggung jawab mereka. C. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan mereka sendiri. 4. Menerapkan sistem tanggung jawab dalam kelas. A. Memberikan tanggung jawab kepada siswa untuk tugas-tugas kelas tertentu, seperti menyampaikan materi atau memimpin kegiatan. B. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperlihatkan inisiatif dan kreativitas dalam memecahkan masalah. C. Mendorong siswa untuk memikul tanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan perawatan lingkungan kelas. 5. Memberikan umpan balik konstruktif. A. Memberikan umpan balik yang konstruktif terkait dengan tanggung jawab siswa. B. Mengakui dan mengapresiasi usaha dan prestasi siswa dalam memenuhi tanggung jawab mereka. C. Mendorong siswa untuk belajar dari kesalahan dan membuat perbaikan dalam tanggung jawab mereka. Menggunakan pendekatan yang mengajarkan tanggung jawab dalam pengelolaan kelas adalah kunci untuk membentuk siswa yang bertanggung jawab, mandiri, dan disiplin. Melalui menyampaikan harapan dan konsekuensi yang jelas, memberikan kesempatan untuk pengambilan keputusan, mengajarkan perencanaan dan pengaturan waktu, menerapkan sistem tanggung jawab dalam kelas, dan memberikan umpan balik yang konstruktif, kita dapat membantu siswa memahami pentingnya tanggung jawab dalam kehidupan. Dalam proses belajar mengajar, seorang guru tidak hanya mentransfer pengetahuan kepada siswa, tetapi juga dituntut bisa memanajemen kondisi siswa secara keseluruhan dengan baik. Dalam video kali ini, akan dibahas mengenai pentingnya refleksi pembelajaran di kelas, baik bagi siswa maupun bagi guru. 1. Pentingnya refleksi bagi siswa. A. Peningkatan pemahaman. Dengan melakukan refleksi, siswa memiliki kesempatan untuk mengkonsolidasikan pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Mereka dapat mengidentifikasi area yang sudah mereka kuasai dan area yang masih memerlukan pemahaman lebih lanjut. Dengan demikian, refleksi membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman mereka secara keseluruhan. 2. Pentingnya refleksi bagi guru. A. Evaluasi efektivitas pengajaran. Dengan merefleksikan pembelajaran di kelas, guru dapat mengevaluasi efektivitas metode pengajaran dan strategi yang digunakan. Mereka dapat mengidentifikasi apakah siswa telah mencapai tujuan pembelajaran dan memahami materi dengan baik. Refleksi ini memberikan umpan balik berharga bagi guru untuk memperbaiki pendekatan pengajaran mereka. B. Penyesuaian rencana pembelajaran. Refleksi membantu guru dalam menyesuaikan rencana pembelajaran mereka. Dengan memeriksa pemahaman siswa dan melihat apa yang berhasil dan tidak berhasil, guru dapat mengadaptasi metode pengajaran, menyusun ulang kurikulum, atau menambahkan bahan pembelajaran tambahan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Mengatur atau memanage kondisi siswa tentu dengan menerapkan berbagai pendekatan yang mengarah kepada siswa untuk berperan aktif. Seorang guru menerapkan sebuah pendekatan yang mengarahkan siswa untuk berperan secara aktif dan menggali potensi yang ada pada dirinya sendiri. Kesimpulannya, pengelolaan kelas yang efektif memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan mengimplementasikan fungsi-fungsi utama pengelolaan kelas ini, Anda dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi belajar dan pertumbuhan siswa. Jadilah guru yang berdedikasi dalam menciptakan kelas yang inspiratif dan memberikan dampak positif yang besar pada masa depan siswa. Terima kasih telah menonton video belajar era digital.